Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novianto, NIM D400 1868, mengenai UAS Praktikum PLC. Di sini akan membuat program sebuah mesin pengaduk otomatis. Kita akan mulai dari ladder diagram, menggunakan CP1H. Ini awal program kita menggunakan keep, jadi ini 00 untuk input keep dan 00.01 untuk reset keep. Lalu setelah itu kita akan membuat IL dan ILC untuk nanti program intinya dimasukkan dalam ILC. Lalu kita akan masuk ke program inti, yaitu mengenai mesin pengaduk otomatis. Di sini saya akan menggunakan div dan div D, yaitu different up dan different down. Different up dan different down ini nanti akan kita gunakan sebagai on off pada program inti kita. Nah, ini on off, lalu kita lanjut ke program mesin pengaduknya, dimana kita akan dengan counter. Jadi counter ini kita akan gunakan sebagai sensor. Ini sebagai different up, kita akan gunakan sebagai input counter atau sensor kita. Kita setting 3 kali. Lalu pada different down akan kita gunakan sebagai reset dari sensor atau counter kita. Nah, setelah itu nanti counter akan setelah kita mengcounter 3 kali, nanti program akan mengaktifkan sebuah pengisi dari tangki dari mesin pengaduk. Jadi di sini kita akan membuat output dari pengisi. Nah, di saat counter 3 kali, pengisi tangki akan hidup. Dan saat pengisi tangki ini hidup, juga akan membuat nanti kita akan membuat program kita pengaduk juga akan aktif. Jadi kita buat pengaduknya. Kita akan setting pengaduk itu aktif beberapa detik setelah pengisi dari tangki ini aktif. Jadi bisa kita gunakan counter tadi. Lalu kita tambah timer. Kita setting 5 detik.
lalu kita buat untuk outputan dari pengisi, maaf maksud saya dari pengaduk. Nah, jadi nanti saat konverter sudah memenuhi atau 3 kali, pengisi di tank ini akan aktif, lalu beberapa detik selanjutnya akan mengaktifkan pengaduk. Nah, lalu kita akan setelah proses ini selesai, kita akan mengeluarkan isi dari tangki itu. Kita buat program lagi. Kita setting ini sebagai penguras. Jadi saat ini nanti penguras. Nah, sistemnya kita akan buat saat penguras ini kita aktifkan, akan membuat pengaduk dan mengisi tangki ini menjadi off. Jadi kita akan menambah gerbang normally close pada tiap-tiap outputan dari ini tangki dan pengisi tangki dan pengaduk. Kita buat dengan alamat dari penguras. Itu juga pada pengaduk. Nah, ini program tentang mengaduk secara otomatis. Lalu kita akan menambahkan program ini sebuah tombol darurat. Jadi saat tombol darurat ditekan itu menandakan bahwa sistem kita ini sedang dalam masalah. Di sini saya akan menggunakan set dan reset sebagai inputan dari tombol darurat nanti. Ini kita akan buat reset. Nah, tombol darurat ini nanti akan kita buat mati hidup. Jadi kita akan membuat 2 timer. Pertama kita masukkan inputnya dari set dan reset. Lalu kita akan menambah timer 001. Kita buat akan lampu nanti atau LED nanti akan kedap-kedip selama 20 detik. Maksud saya 2 detik. Ini akan kita rangkai secara paralel dengan timer yang kedua. Sama kita setting 2 detik. Lalu kita akan menambahkan supaya proses ini akan berlooping gerbang logika di sini pada 01 dan normally close. Kita hapus dulu. Maaf ada sedikit kesalahan, jadi nanti sini kita akan kasih timer keduanya. Lalu ini kita setting timer kedua kita.
dan kita tambah. Dan nanti proses timer ini akan bergantian secara hidup dan matinya, atau mati hidup secara bergantian, dan akan membuat output LED nanti juga akan mati hidup secara bergantian selama waktu 20 detik. Dapat gerbang untuk outputannya. Dan output. Lalu kita tutup dengan ILC. Nah, ini program saya. Jadi kalau kita simulasikan, saat kita memberi gate, ini akan mengaktifkan IL dan ILC dan membuat program di dalam IL dan ILC ini dapat dieksekusi. Tapi apabila gate ini kita matikan, maka program di dalam IL dan ILC tidak dapat dieksekusi. Jadi saat kita memberi trigger 3 kali pada div ini, div U, itu counter akan mulai menghitung dari 3 ke 0. Dan saat counter aktif, ini akan mengaktifkan pengisi tangki. Pengisi tangki aktif. Selang beberapa detik kemudian, 5 detik, akan menghasilkan pengaduk. Sistem ini akan bekerja seperti itu. Lalu apabila kita memberi pada penguras ini, itu akan membuat pengisi tangki dan pengaduk akan mati, dan olahan yang pada tangki tadi akan dikeluarkan pada jalan penguras ini. Nah, apabila ada gangguan atau gimana atau apa-apa, kita dapat menggunakan set di sini untuk memberi output darurat, atau nanti lampu LED akan kedap-kedip. Ini akan on, 20 detik kemudian mati, 2 detik maksud saya. Proses ini akan berjalan seperti itu terus. Proses ini juga akan berjalan sampai kita mereset dari BCD-nya. Lalu selanjutnya kita akan membuat pada bagian HMI. Kita dapat menggunakan CX Designer. Kita dapat file, new project, kita beri nama project, was MV, and file namanya kita beri nama was gitu aja. Kita cari tempat untuk menyimpan. Lalu kita tambah screen dulu. Kita akan membuat 3 screen. Nah, screen awal ini kita akan kasih nama home. Lalu screen 2 ini akan kita kasih nama program inti. Dan screen 3 ini akan kita beri nama darurat. Oke, jadi kita akan mulai dari home dulu, maaf. Kita akan membuat on off button. Sini dapat kita ganti color setnya.
Kita akan menggunakan ini mungkin untuk on. Kita apply, oke. Kita tambah lagi. Ini untuk off, gunakan merah. Lalu kita buat outputnya sebagai penanda awal program nanti. Kita beri label supaya dapat lebih mudah dikenali. Kita on keep. Ini kita akan buat label juga. Keep. Ini akan kita labeli juga sebagai output get. Ini untuk program pertama kita, yaitu program home. Kita labeli di sini home. Lalu kita akan membuat program ini bisa bergerak ke program inti dan program darurat. Kita akan menggunakan bantuan dari command button. Karena ini ada dua program, kita akan membutuhkan dua command button. Ini kita setting pada sini ke program inti. Lalu di sini ke program darurat. Kita beri color shape yang lebih bagus. Untuk next kita akan menggunakan hijau. Nah, ini dalam keadaan mati. Ini akan kita buat sama. Kita beri label masing-masing. Inti. Lalu di sini kita akan membuat ke program darurat.
Setelah itu kita lanjut ke program inti, dimana kita akan membuat program yang tadi berdasarkan pada CX ini. Ini kita akan menggunakan input pada 02, 03, dan 3 output, yaitu pengisi tangki, pengaduk, penguras, dan tambahan input lagi di 04 sebagai penguras. Kita copy. Ini akan kita beri color atau shape slide switch. Lalu untuk off kita akan beri merah. Ini untuk penguras kita akan dengan ini. Lalu di sini nanti akan ada counter terlebih dahulu. Jadi kita akan membutuhkan numerical display ini untuk counter. Nah, counter ini nanti akan kita setting, tapi nanti kita buat dulu saja. Lalu selain counter kita butuh timer. Nah, lalu kita buat outputnya. Ini untuk penguras, ini untuk pengaduk. Jadi nanti kan pengisi tangki akan on. Ini kita akan beratkan pengisi tangki. Kita beri indikator ke LED. Ini akan kita buat sebagai indikator pengaduk on atau pengaduk aktif. Kita buat ini. Ini akan kita buat indikator bahwa penguras nanti akan on. Ini merah. Kita beri label supaya tidak bingung. Kita beri ini off. Oke. Kita label ini sebagai input penguras. Nah. Kita juga akan beri label pada 3 output ini.
dan kita buat sebagai penguras. Lalu kita setting counter ini. Caranya kita ke set 3, kita ubah ke counter, alamat kita setting nanti saja. Kita selesaikan dulu HMI nya. Kita ubah dulu sebagai timer. Dan kita ada tambahan program untuk next. Kita copy dari ini, program home. Kita paste. Ini kita ubah ke home. Yang kedua tetap, dan kita ubah arah panahnya ke kiri. Kiri merah, color setnya. Ini tetap. Oke, kita beri nama ini sebagai program inti. Kita lanjut ke program yang darurat. Di program darurat ini mengenai LED yang nanti akan mati hidup saat kita nyalakan. Kita akan buat ini sebagai button input on. On. Kita buat yang off. Untuk off kita pakai yang ini. Dan satu buah output LED. Kita atur, kita beri label. Set. Kita ada tambahan sebagai timer, 2 timer. Nah, saatnya kita label. Kita beri nama timer 1, timer 2.
kita labeli ini counter. Ini akan kita labeli timer. Oke, setelah semua selesai, kita akan atur alamatnya berdasarkan pada JX dari programmer ini. Oke, jadi keep ini akan pada alamat 00 dan 0.1 untuk on off nya. Jadi kita akan buat ke 00 sudah. Ini dan ini 01. Low output tadi kan 1.00. Kita ubah di sini. Oke. Lalu kita ke program inti. Div dan div D di sini pada 02 dan 03. Ini pada 04 penguras. Oh ya, sebelum itu kita tambahin dulu ini untuk berganti layar atau screen pada program terakhir kita. Ini kita akan buat arah panahnya kebalik semua. Nah, ini juga kita ubah ke home. Ini kita ubah ke program inti. Ini juga kita ubah. Home. Ini kita ubah. Inti. Maaf, ini belum kita ubah. Ini kita ubah ke home. Kita atur alamat lagi. Di sini sudah 02. Ini sudah kita atur counter. Sudah kita buat counter dan alamat counter kita 00 dan timer kita juga 00. Kita set. Kita ubah ke counter dengan alamat 00. Kita oke. Ini timer dengan alamat 00. Kita oke. Output di sini kita menggunakan 100, 101 dan 103. 2. Pada set reset 0506, timer 0102 dan output 103. Kita ke program darurat. Di sini kita ubah ke 05. Sini 06. Lalu pada timer kita ubah ke BCD. Tadi yang pertama belum. Di sini kita ubah sekalian. Ini nanti 01. Ini kita ubah BCD 02 timer. Outputnya 103. Kita balik ke program inti.
Timer di sini nanti kita ubah ke PJD. Oke. Kita cek dari awal. 00 sudah, 01 1 ke program inti, ini ke program darurat, lalu ini default 02 03 counter alamat 00. Ada counter tidak ubah, kita tidak ubah ke PJD, hanya khusus timer. Ini timer alamat 00. Oke. 04 home darurat 100 01 102 05 06. Ini ke home, ini ke program inti. Oke. Timer. Oke. Kita coba tes dengan tidak meng-close pada JX Programmer. Yes to all. Kita connect to JX, kita start. Jadi sistem kerjanya nanti akan muncul home pertama di sini. Saat kita on kan, akan buat keep on. Nah, IL dan ELC nanti juga on. Kita belum coba reset tadi pada JX kita, tidak apa-apa. Kita ke program inti. Kita reset dulu dengan div D. Nah, lalu saat kita ini on kan, counter akan bergerak. Kita klik lagi, counter juga akan bergerak, pada JX program juga akan bergerak. Nah, sampai pengisi tangki aktif dan timer juga aktif. Lalu indikator pengaduk juga akan aktif. Lalu saat kita penguras, kita tekan. Nah, itu akan aktif dan membuat indikator pengaduk dan pengisi tangki akan mati. Saat kita lepas, ini akan aktif lagi. Lalu saat kita tekan PR darurat ini akan ke program darurat, dan saat kita set, nah, maka timer akan aktif dan lampu darurat ini akan berkedap-kedip. Saat kita tekan reset, maka akan mati. Ini tombol panah ini bila pencet akan kembali ke home sesuai dengan namanya. Jadi, sekian dari HMI-nya. Sekarang kita lanjut ke pembuatan kita matikan dulu. Nah, kita akan lanjut ke pembuatan wiring diagram. Di sini saya menggunakan bantuan Excel. Sudah saya buat desainnya seperti ini. Desain dari JX programmernya. Nah, maaf, maksud saya wiring dari PLC-nya. Di sini kita akan menyambungkan dari input ini, di atas ini input dan di bawahnya ini merupakan untuk output nantinya. Kita mulai dari plus min. Kita mulai dari input terlebih dahulu. Di sini nanti ground akan saya beri warna hitam dan input akan saya beri warna merah. Jadi di sini nanti kan 01 nanti akan kita gunakan 01 dan 00 sebagai input dari keep.
Ini saya buat button, dan ini nanti untuk sensor. Lalu setelah itu ada 03 dan 02. 03, 02 sebagai input div dan div n. Dan 02 di sini 02. Nah, setelah itu juga ada 05 dan 06. Ini nanti untuk program yang darurat, program lampu LED. Dan 04 di sini kita gunakan sebagai penguras, input penguras. Oh, sebelum itu kita buat di sini terlebih dahulu. Ini kita konekkan ke 220 volt sebagai inputan. Kita beri lalu di sini kita hubungkan COM dari masing-masing input output ke sumber. Sini COM akan terhubung ke plus, akan saya buat nanti karena COM di sini akan saya buat nanti berwarna merah untuk plusnya. Dan untuk minus atau untuk yang terhubung ke minus akan saya buat hitam. Sini kita akan menggunakan ini sebagai button. Kita copy. Nah, salah, maaf. Kita beri nama di sini untuk on, off. Lalu ini div down, ini set, reset. Ini on, menguras. Kita hubungkan. Oh, sebelum itu pada div dan div D tadi kan terhubung ke sensor atau counter. Ini kita gunakan sebagai simbolnya untuk sensor atau counter. Kita paste. Kita hubungkan wiringnya. Ini kita beri nama sensor. Lalu kita akan menghubungkan ini ke sumbu negatif.
Selanjutnya kita akan membuat pada bagian output. Di bagian output di sini, sebelum itu kita akan mengubah jadi merah untuk fasa. COM di sini kita hubungkan ke sumber, COM pada input, dan juga COM pada output. Lalu kita akan membuat dari outputnya. Oke, yang pertama kita akan membuat dari pengisi, indikator pengisi. Nah, ini sebagai pengisi. Lalu kita beri nama tangki. Kita buat lagi sebagai mod pengaduk. Lalu kita buat yang penguras dan yang darurat, input darurat, output darurat. Oke, selanjutnya kita hubungkan. Tadi kan pengisi tangki ke 100.0. Jadi di sini kita akan buat merah. 100.0 kita hubungkan ke tangki. 101 kita hubungkan ke pengaduk, lalu 102 ke penguras, dan 103 kita hubungkan ke darurat. Yaitu kita hubungkan ke ground. Warna hitam. Jadi kurang lebih seperti ini dari wiring diagramnya. Ini L1 L2 kita hubungkan ke
input AC 220. Lalu di sini on off tadi untuk keep, div D untuk tadi sensor yang mengaktifkan counter dan timer, lalu set reset untuk darurat. Di alamat masing-masingnya sudah kita setting, set reset 0506, div D di 03 dan 02, lalu on penguras di 04, lalu di 0 dan 01 on off pada keep, dan outputnya di sini kita pengisi tangki pada alamat 100.00, pengaduk pada 100.01, dan penguras pada 100.02. Lalu tombol daruratnya kita atur pada output darurat maksud saya pada 100.03. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.